Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selviana, mahasiswi kebidanan sarjana terapan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini berhubung akan diadakan uji kompetensi kebidanan, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk latihan 5 soal fitnya beserta pembahasannya ya, yaitu mengenai mesin pada mesin nafas. Berikut penjelasannya, yuk kita simak baik-baik. Mulai dari kasus pertama ya teman-teman. Seorang perempuan umur 24 tahun, P1A0 nipas 15 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya, riwayat melahirkan normal, payudaranya bengkak, tegang dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm hidrogium, suhunya 38,7 derajat Celcius, nadinya 89 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, payudara keras dan kemerahan, serta nyeri saat dipalpasi. Nah, pertanyaannya, apa diagnosis yang tepat bagi kasus tersebut? Yang A, mastitis, yang B, abses payudara, yang C, tumor payudara, yang D, infeksi payudara, yang E, bendungan ASI. Pilih yang tepat ya teman-teman. Baik teman-teman, dari kasus pertama tadi kira-kira apa ya jawabannya? Jawaban yang benar adalah A, mastitis. Nah, mengapa mastitis? Karena mastitis itu merupakan suatu proses peradangan pada satu atau lebih segmen payudara yang mungkin disertai infeksi atau tanpa infeksi. Nah, tanda gejala mastitis itu sebagai berikut. Yang pertama, demam atau suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Yang kedua, menggigil. Yang ketiga, nyeri atau ngilu seluruh tubuh. Selanjutnya, payudara menjadi kemerahan, tegang, panas, bengkak, dan terasa sangat nyeri. Nah, kemudian peningkatan kadar natrium dalam ASI sehingga membuat bayi menolak menyusu karena ASI terasa asin. Kemudian yang terakhir, timbul garis-garis merah ke arah ketiak. Berikut poinnya teman-teman. Kita lanjut kasus yang kedua ya teman-teman. Seorang perempuan umur 25 tahun, P2A0, nipas 14 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya, riwayat pasien melahirkan normal, payudara bengkak, tegang dan nyeri, bayi tidak mau menyusu. Nah, diketahui hasil pemeriksaannya, keadaan umum ibunya baik, tekanan darah 100/80 mm hidrogium, suhunya 38,8 derajat Celcius, nadinya 88 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, payudara kemerahan, dan saat dipalpasi payudara keras dan nyeri. Nah, berikut pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang A, beri antibiotik, yang B, kompres hangat, yang C, beri paracetamol 500 mg, yang D, menganjurkan memerah ASI, yang E, mengajarkan posisi menyusui. Kira-kira yang paling tepat apa ya teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah B, kompres hangat. Berikut key poinnya ya. Kita lanjut kasus yang ketiga ya teman-teman. Seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0, nipas 7 hari, datang ke PMB dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Dari hasil anamnesis, pasien pernah mengalami payudara bengkak, merasa tegang, dan nyeri payudara sama seperti saat ini pada saat anak pertama. Nah, diketahui hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80 mm hidrogium, suhunya 38,8 derajat Celcius, nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, payudara kemerahan, dan saat dipalpasi payudara keras dan nyeri. Berikut adalah pertanyaannya, apa faktor risiko yang berhubungan dengan kasus tersebut? Yang A, ibu stres atau kelelahan. Yang B, produksi ASI terlalu banyak. Yang C, frekuensi menyusui yang jarang. Yang D, riwayat mastitis pada anak sebelumnya. Yang E,
pengosongan payudara tidak sempurna. Kira-kira apa yang tepat, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Riwayat mastitis pada anak sebelumnya. Mengapa? Karena pada kasus tersebut pasiennya pernah mengalami payudara bengkak, merasa tegang dan nyeri payudara sama seperti saat ini pada saat anak pertama, merupakan faktor riwayat mastitis pada anak sebelumnya. Ini key poinnya ya teman-teman. Kita masuk ke yang keempat ya teman-teman. Seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0, nifas 14 hari, datang ke PMB dengan keluhan payudara bengkak dan hasil anamnesisnya ketika bayi menyusui terasa nyeri. Bayi hanya menghisap puting atau tidak sampai aerola. Didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah 110/90 mm hidrogium, nadinya 84 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhunya 38,7 derajat Celcius, payudara keras dan nyeri saat dipalpasi. Pertanyaannya, apa KIE yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang A, beri kompres dingin. Yang B, ajarkan posisi menyusui. Yang C, ajarkan teknik menyusui. Yang D, menyusui secara on demand. Yang E, pemberian krim pada puting. Kira-kira yang tepat apa ya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, ajarkan teknik menyusui. Nah, kenapa? Karena posisi menyusui yang benar adalah seluruh puting payudara ada di tengah mulut bayi. Nah, saat bayi menghisap, gusi dan bayi harus menyentuh seluruh puting, dan lidah bayi tidak hanya menghisap ujung puting payudara. Kita lanjut kasus yang terakhir ya teman-teman, yang kelima, yaitu seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, nifas 15 hari, datang ke PMB dengan keluhan demam sudah 3 hari yang lalu. Nah, dari hasil anamnesisnya, payudaranya bengkak, tegang dan nyeri, bayi tidak ingin menyusu. Hasil pemeriksaannya yaitu tekanan darah 110/70 mm hidrogium, suhunya 38,8 derajat Celcius, nadinya 86 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, payudara kemerahan dan payudara keras dan nyeri saat dipalpasi. Berikut adalah pertanyaannya, apa terapi yang tepat untuk kasus tersebut? Yang A, diuretik. Yang B, antibiotik. Yang C, antipiretik. Yang D, ibuprofen. Yang E, paracetamol. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B, antibiotik. Baik teman-teman, kenapa antibiotik? Karena salah satu manfaat dari antibiotik adalah untuk mencegah terjadinya infeksi luka dan meminimal risiko terjadinya mastitis berulang. Nah, jika gejala mastitis masih ringan dan berlangsung kurang dari 24 jam, hanya perawatan insertif atau mengalirkan ASI dan perawatan suportif itu sudah cukup membantu. Tetapi jika tidak terlihat perbaikan gejala dalam 12-24 jam atau ibu tampak sakit berat, maka antibiotik harus segera diberikan. Nah, antibiotik diberikan paling lambat selama 10-14 hari. Baik teman-teman, sekian ya penjelasan saya tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk persiapan uji kompetensi nanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.